Namaku Andi. Sudah 3 tahun aku jadi tukang ojek online. Banyak hal aneh yang pernah aku temui di jalan. Tapi malam itu, semua berubah jadi mimpi buruk. Jam menunjukkan pukul 12:31 malam saat notifikasi masuk. Penjemputan TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Tujuan, Rumah Sakit Matahari. Aku sempat bengong. Siapa yang minta dijemput dari kuburan tengah malam? Uang sedang seret, jadi kuterima saja. Motor kutancap menuju lokasi. Saat sampai di dekat gerbang pemakaman, suasananya sunyi dan kabut mulai turun. Tak ada seorang pun di sana, kecuali satu sosok wanita berdiri di dekat pohon kamboja besar. Ia mengenakan gaun putih lusuh dan wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang basah. Aku pura-pura tenang, "Mbak, order ojek ya?" Dia tidak menjawab, hanya naik ke motorku pelan tanpa suara. Saat dia duduk, aku langsung merinding. Punggungku dingin seperti es. "Tujuannya Rumah Sakit Matahari ya?" tanyaku. "Iya, saya harus kembali," jawabnya lirih seperti suara dari dasar sumur. Aku mulai jalan. Sepanjang perjalanan, aku tidak berani melihat spion. Tapi perasaan aneh terus menghantui seperti ada tangan lain yang mencengkeram bahuku. Sesekali terdengar napas berat dari belakangku. Ketika kami sampai di depan Rumah Sakit Matahari, bangunannya gelap, tua, dan penuh ilalang. Semua orang tahu, rumah sakit itu sudah ditutup sejak kasus kebakaran 5 tahun lalu. Aku menoleh ke belakang. Jok motorku kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi jok belakang basah berlumuran tanah dan darah. Tiba-tiba notifikasi masuk. "Terima kasih, sudah 5 tahun saya menunggu. Kau yang pertama mau mengantar saya pulang." Aku langsung gas motorku sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah sakit tua itu tanpa berani menoleh. Angin malam menampar wajahku, tapi rasa dingin yang menempel di punggungku jauh lebih menusuk. Sepanjang jalan pulang, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Bukan cuma perasaan, bayangan putih itu sesekali terlihat di kaca spion, berdiri di pinggir jalan, diam, menatapku. Sesampainya di rumah kos, aku lempar jaket dan helm begitu saja. Nafasku ngos-ngosan, keringat dingin membasahi tubuh meski udara dingin. Aku cek ponsel, berharap semua itu cuma mimpi atau halusinasi. Tapi di layar ada satu notifikasi baru dari aplikasi ojek. "Order selesai, bintang 5 untuk pelayananmu. Sampai jumpa lagi, Andi." Tanganku gemetar. Namaku disebut. Padahal aku tidak pernah menyimpan nama di profil penumpang. Aku langsung uninstall aplikasinya malam itu juga. Tapi anehnya, keesokan harinya, tepat pukul 12 malam, aplikasi itu terinstall sendiri. Dan satu orderan baru muncul. Penjemputan di Rumah Sakit Matahari. Tujuan, Jalan Tanah Merah, Blok D, nomor 4. Aku mencoba menolak. Tapi tombol tolak tidak berfungsi. Tombol terima tiba-tiba menyala sendiri. Aku tidak bisa menolak. Aku putuskan untuk tidak pergi. Kubiarkan motor di parkiran, kunci kutarik. Tapi saat kulihat keluar jendela, motorku tidak ada. Kubuka pintu depan, dan di sana motorku sudah menyala. Lampunya terang mengarah padaku. Di jok belakang, terlihat jejak kaki berlumur tanah. Gaun putih lusuh itu masih ada di sana. "Kau belum menyelesaikan order terakhirmu." Bisikan lirih itu muncul dari arah belakang telingaku. Seketika semua lampu kos padam. Aku tidak sendirian malam itu, dan mungkin tidak akan pernah sendirian lagi. Aku terbangun keesokan paginya, tergeletak di lantai depan kamar kos. Tubuhku pegal, leher seperti dicekik semalaman. Kupikir semua yang terjadi semalam cuma mimpi buruk. Tapi motor itu masih terparkir di halaman. Jok belakangnya basah dan penuh lumpur. Aku coba menenangkan diri. Kubuka ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada notifikasi. Aplikasi ojek itu sudah tidak ada. Tapi saat aku menyisir galeri foto, ada satu folder baru bernama Penumpang. Kujentik ikon folder itu. Di dalamnya ada satu foto. Foto motorku dengan 2 orang di atasnya. Aku duduk di depan dan di belakangku, seorang wanita bergaun putih duduk memeluk pinggangku erat-erat. Wajahnya penuh luka terbakar. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi hitam dan lidah yang panjang menjulur ke pundakku. Aku lempar ponsel itu ke kasur. Keringat mengucur deras. Hari itu, aku tidak kemana-mana. Tapi malam kembali datang. Dan seperti malam sebelumnya, tepat pukul 12, motorku menyala sendiri. Lampunya menyorot pintu kamar kosku. Aku tutup tirai, kunci pintu, matikan lampu. Tapi suara motor itu tetap terdengar di luar. Lalu disusul suara lain. Langkah kaki menyeret, lambat, berat, tapi pasti. Dari luar, lalu pindah ke dalam lorong kos. Seseorang atau sesuatu berjalan mendekat ke kamarku. Tok, tok! 3 ketukan pelan menghantam pintu kamarku. Aku menggenggam ponsel, tubuh gemetar. Layar menyala sendiri. Satu pesan baru masuk.
Kalau kau tak mau antar aku, biar aku yang antar kamu. Angin dingin tiba-tiba meniup tirai jendela. Dan dari bayangan di balik kaca, aku melihat sosok tinggi berdiri membelakangiku. Rambut panjang menjuntai, dan gaun putih itu kini penuh darah. Pagi datang terlalu cepat, tapi sinar matahari tidak membawa rasa lega apapun. Aku hanya duduk di pojok kamar, mata merah, tubuh gemetar. Semalaman tidak tidur, ketukan itu terus terdengar, tapi aku tak pernah berani buka pintu. Begitu suara azan subuh terdengar, semuanya lenyap. Motorku mati sendiri. Tirai berhenti berkibar. Tapi ponselku masih menunjukkan satu pesan belum terbaca. Aku menunggu di rumah sakit Matahari. Kau harus tahu kenapa aku tidak pernah sampai. Pesan itu seperti menarikku ke satu tempat yang ingin kulupakan. Rumah sakit Matahari, tempat gelap yang katanya sudah lama ditinggalkan. Tapi nama itu muncul 2 kali sekarang. Pertama dalam orderan malam itu, dan kedua dalam pesan ini. Aku putuskan untuk cari tahu. Siangnya, aku menyamar sebagai wartawan kampus dan datang ke kantor kelurahan. Kukatakan aku sedang menulis artikel tentang bangunan terbengkalai. Seorang petugas tua menyambut dengan wajah murung saat aku menyebut rumah sakit Matahari. Dia menatapku tajam, lalu berkata, "Kau bukan yang pertama datang kemari nanya soal itu, tapi semua yang penasaran selalu hilang, termasuk satu sopir ojek 5 tahun lalu. Namanya Fajar." Hatiku mencelos. Dia nerima order tengah malam. Katanya dari kuburan juga. Sama, tujuannya rumah sakit Matahari. Tapi dia nggak pernah pulang. Motornya ditemukan kosong di depan gerbang rumah sakit. Nafasku sesak, dadaku berat. Apakah aku yang berikutnya? Malam harinya, saat kutatap kaca jendela, aku melihat bayangan samar berdiri di jalan. Ia tidak bergerak, tapi kali ini dia menatap langsung ke arahku. Dan di tangannya, ia menggenggam helm ojek online. Helm milikku. Lampu kamar tiba-tiba mati, pintu terkunci sendiri. Dan di belakangku, ada napas. Kau sudah tahu sebagian jawabannya. Sekarang, waktunya kau ikut denganku. Selesaikan order terakhir ini. Malam itu, entah kenapa, kakiku melangkah sendiri. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarikku keluar kamar. Motor itu sudah menyala di depan kos. Helmku tergantung rapi di spion. Dan sosok itu duduk di jok belakang, seperti menunggu. Tak ada kata-kata. Aku naik ke motor, menyalakan gas. Jalanan sunyi, dan suhu terasa menurun drastis. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Dingin seperti kuburan yang terbuka. Perjalanan menuju rumah sakit Matahari terasa jauh lebih lama dari sebelumnya. Setiap pohon, setiap gang kecil yang kulewati tampak seperti mengawasi. Saat aku sampai di depan bangunan tua itu, motor berhenti sendiri. Rumah sakit itu berdiri dalam keheningan. Plafon lapuk, cat tembok mengelupas. Dan di antara reruntuhan terdengar tangisan. Tangisan perempuan, tangisan bayi. Aku melangkah masuk. Lantai koridor penuh debu, tapi di sana terlihat jejak kaki basah menuju ke ruang bersalin. Langkahku berat, tapi tubuhku tak bisa berhenti. Aku dorong pintu ruang itu, dan di dalamnya terlihat meja operasi yang masih berdarah. Di sampingnya satu ranjang kosong berayun pelan, dan di atas lantai ada satu tas kecil bertuliskan, "Pasien Lestari komplikasi saat melahirkan." Nama itu muncul tiba-tiba dalam pikiranku. Lestari, apakah itu dia? Seseorang muncul di belakangku, gaun putih, rambut panjang, wajahnya terbakar parah, separuh tengkoraknya terlihat, tapi matanya masih mengalirkan air mata. "Aku cuma ingin anakku, aku meninggal di sini, dokter kabur, semua meninggalkan aku. Aku minta dijemput, tapi tak ada yang datang." Dia menatapku. "Hanya kau yang datang, Andi. Kau pengganti Fajar. Tapi kau bisa selesaikan yang tak sempat dia selesaikan." Tiba-tiba, seluruh lampu rumah sakit menyala serentak, meski tak ada listrik. Ruangan itu berubah. Dinding penuh coretan. Satu nyawa harus diganti satu nyawa. Sopir harus kembali. Jangan pernah tinggalkan penumpang. Lestari menunjuk satu kursi roda di sudut ruangan. Di sana duduk seseorang mengenakan jaket ojek dengan kepala miring dan mata kosong. Fajar. Dan kursi di sebelahnya masih kosong. Aku mundur perlahan, napas tercekat. Mataku masih menatap kursi roda itu. Fajar, tubuhnya membatu, matanya kosong. Seperti hidup tapi tidak sepenuhnya. Dan kursi di sebelahnya menganga kosong, seolah menungguku duduk di sana. Lestari berdiri tak jauh, wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya seperti memohon. Aku cuma ingin pulang, tapi aku tak bisa pergi sendiri. Aku butuh pengantar terakhir. Aku menggeleng, mundur lagi, tapi langkahku berat. Sesuatu seperti tali tak kasat mata menahan tubuhku, menarikku ke arah kursi kosong itu. Tiba-tiba layar ponselku menyala sendiri. Aplikasi ojek itu muncul kembali. Satu notifikasi baru.
Order aktif, tujuan akhir. Aku buka aplikasinya. Di peta, titik tujuannya hanya bertuliskan satu kata, kuburan. Tiba-tiba rumah sakit itu seperti hidup kembali. Lampu-lampu menyala padam. Sirene berdengung. Dinding-dinding berdarah. Jeritan pasien dan tangisan bayi bergema dari segala arah. Aku lari keluar. Tapi begitu melewati lorong, setiap pintu kamar terbuka sendiri. Dan dari dalamnya muncul wajah-wajah pucat, tubuh-tubuh setengah terbakar, berpakaian pasien. Mereka semua menatapku. Sebagian merangkak, sebagian berjalan pincang. Tapi semuanya menuju ke arahku. Jangan tinggalkan penumpang. Jangan tinggalkan penumpang. Suara itu menggema dari mulut mereka semua. Aku menjerit, lari keluar rumah sakit, melompati pagar besi, dan kembali ke motorku. Tapi motorku kini sudah berubah. Ban berlumpur, plat nomor berkarat, jok belakangnya berlubang, penuh darah, dan Lestari sudah duduk di sana. Ayo, Andi, ini order terakhirmu. Tanganku gemetar saat menggenggam stang. Motor menyala sendiri dan pelan-pelan berjalan. Aku tak bisa berhenti. Tubuhku seperti dikendalikan. Saat melewati jalan menuju pemakaman kota, jalanan kosong. Udara membeku. Dan dari kaca spion, kulihat Fajar berdiri di tengah jalan, tersenyum. Tapi senyuman itu bukan milik manusia. Motorku berhenti tepat di depan liang lahat terbuka. Lestari turun perlahan. Terima kasih, Andi. Sekarang giliranmu yang istirahat. Sesuatu menghantam kepalaku dari belakang. Dunia langsung gelap. Tapi sebelum semuanya menghilang, ku dengar suara pelan, order diterima. Sampai jumpa di penjemputan berikutnya. Namaku Rizal, tukang ojek online baru di kota ini. Seminggu lalu, aku baru pindah dari Bekasi, cari peruntungan. Kota ini sunyi, tapi katanya lebih banyak orderan. Aku pikir, kenapa tidak coba? Tapi sejak malam pertama aku aktif, ada satu nomor yang terus muncul. Tanpa nama, tanpa foto. Hanya muncul pukul 12 malam dengan pesan, bisa antar saya ke tempat istirahat terakhir. Awalnya kupikir spam. Tapi anehnya, order itu muncul di luar aplikasi resmi. Langsung ke SMS dan masuk ke sistem navigasi motorku. Aku abaikan. Tapi keesokan malamnya, pesan itu datang lagi. Dan kali ini disertai peta, titik jemputnya di depan rumah sakit terbengkalai. Aku tanya ke tangga kos. Dia langsung pucat lalu bergumam, jangan pernah deketin rumah sakit Matahari, apalagi malam. Aku semakin penasaran. Malam itu aku bawa motor lewat depan rumah sakit itu. Gelap, dingin. Tapi yang bikin jantungku berhenti adalah ada motor lain terparkir di sana, sendiri, diam, helmnya tergantung. Dan di atas joknya ada tulisan kecil di sayap kulit jok Rizal. Sekarang giliranmu. Bagaimana bisa mereka tahu namaku? Aku langsung balik arah. Tapi di kaca spion, aku lihat seseorang duduk di belakangku. Wajahnya terbakar, matanya merah. Tapi yang lebih mengerikan, dia tersenyum, sama persis seperti senyum orang mati di berita lokal minggu lalu. Namanya Andi. Malam-malamku kini selalu dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku terus mengantar penumpang yang tak punya wajah. Mereka selalu minta diantar ke tempat yang sama, kuburan. Awalnya kupikir itu hanya mimpi, sampai pesan itu datang lagi. Pukul 12 malam. Layar ponsel menyala sendiri. Satu pesan masuk, order aktif, tujuan akhir. Aku buka aplikasi. Titik jemputnya sama seperti malam sebelumnya. Rumah sakit Matahari. Aku coba tolak, tapi tombol tolak tidak bisa ditekan. Tombol terima justru menyala merah menyala, seolah menyuruhku menekan. Tiba-tiba motorku menyala sendiri di luar. Aku intip dari jendela, dan jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Ada yang duduk di jok belakang. Perempuan. Rambutnya panjang, bajunya kompang camping, dan wajahnya menghadap lurus ke arah kamarku. Tapi yang paling membuatku ingin muntah adalah kulit wajahnya seperti terbakar, sebagian meleleh. Perlahan pintu kamarku berderit terbuka. Aku membeku. Suara pelan terdengar seperti bisikan dari dalam kepalaku. Waktunya jalan. Jangan terlambat seperti yang sebelumnya. Tubuhku bergerak sendiri. Kaki melangkah keluar, tangan menghidupkan motor. Aku duduk di jok depan dan motor langsung melaju. Tanpa aku kendalikan. Kami melewati jalanan sepi. Tak ada satupun kendaraan lain. Hanya suara motor dan napas seseorang di belakangku. Aku berani-beranikan diri bertanya pelan. Kita mau kemana? Suaranya terdengar langsung dari belakang telingaku. Ke tempatmu yang baru. Motor berhenti di sebuah lahan kosong. Di tengahnya ada satu gundukan tanah segar. Dan di atasnya satu batu nisan kayu berdiri miring. Aku turun mendekati batu itu. Lilin menyala di sisi makam. Kutatap nama di sana. Tanganku langsung gemetar. Rizal, lahir 21 Januari, meninggal 11 April. Sebab kematian menolak order terakhir. Mataku melotot.
Aku ingin lari, tapi tubuhku terkunci. Bayangan tinggi muncul di sampingku, penumpang tadi. Tapi wajahnya kini bukan wajah perempuan. Itu wajahku, meleleh, mati. Terima kasih Rizal. Sekarang giliranmu. Tangan es mencengkeram bahuku. Dunia mendadak gelap. Dan sebelum semuanya hilang, aku dengar suara bukan dari luar tapi dari dalam tanah. Satu order terakhir untuk satu nyawa baru. Gelap, sunyi, dingin seperti berada di dalam lemari es. Tapi aku bisa merasakan aku belum mati sepenuhnya. Saat kubuka mata, aku tidak berada di dunia yang kukenal. Langitnya hitam pekat, tanahnya kelabu, dan semua pohon seperti arang terbakar. Di kejauhan, kulihat motor-motor berjejer rapi, berjajar seperti antrean di terminal. Di sampingnya, mereka, tukang ojek online. Tapi wajah mereka pucat, kosong. Sebagian kehilangan mata, sebagian tubuhnya tak utuh, tapi mereka semua diam. Satu persatu, mereka menatapku. Salah satunya melangkah mendekat, dia menyerahkan sesuatu. Jaket ojek warna hijau robek di bagian lengan masih bau tanah basah. Selamat datang, katanya sekarang. Sekarang kau yang bertugas. Bertugas apa? Tanyaku pelan. Dia menunjuk ke layar yang tiba-tiba muncul di udara. Satu notifikasi besar menyala. Penumpang baru menunggu. Tujuan, dunia orang hidup. Status, pengantar arwah. Aku tak bisa bicara. Tubuhku bergerak sendiri menuju salah satu motor. Di jok belakang sudah ada sosok yang mendung. Rambutnya panjang, tubuhnya kecil. Anak kecil. Antarkan aku pulang, katanya lirih. Aku naik motor. Mesin menyala. Aku tahu sekarang aku tak bisa kembali jadi manusia. Aku bagian dari siklus ini. Satu order terakhir untuk satu nyawa baru. Dan sekarang akulah yang mencari pengganti.